Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, ayo jawab salamnya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha? Harapannya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berdoa, maka ketika Ustazah bilang apa kabarnya, maka anak soleh soleha menjawabnya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membela Islam, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar seperti biasa, maka kita mulai dengan cara berdoa. Jadi karena kemudahan hanya milik Allah, maka sebelum belajar kita membiasakan diri kita berdoa. Jadi masih ingat bagaimana sikap berdoa? Ayo sama-sama sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha, tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 6. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha yaitu anak soleh dan soleha dengan melihat penjelasan Ustazah bisa melafalkan huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, anak soleh dan soleha dapat membaca kata tentang anggota tubuh kita. Jadi yang ketiga adalah anak soleh dan soleha bisa menulis lambang bilangan sesuai dengan nama dan banyaknya kumpulan objek yang Ustazah perlihatkan. Anak soleh menjawabnya siap ya. Jadi harapannya di rumah sudah siap belajar dengan tentunya dengan bantuan kedua orang tuanya, kakaknya atau siapapun yang di rumah yang bisa membantu kita mudah memahami pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yang pertama adalah bagaimana anak soleh soleha bisa melafazkan huruf konsonan dan huruf vokal. Sebelum kita bisa melafazkan atau melafalkan huruf konsonan dan huruf vokal, Ustazah akan menjelaskan yang mana huruf vokal dan yang mana huruf konsonan. Iya, huruf itu anak soleh soleha ada yang masuk dalam huruf vokal dan ada yang masuk dalam huruf konsonan. Ya, jadi huruf vokal itu anak soleh dan soleha ada 5. Ya, jadi ini huruf vokal. Jadi huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Jadi anak soleh soleha huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Ya, selain huruf vokal, selanjutnya yaitu huruf konsonan ya. Huruf konsonan itu yaitu huruf selain huruf vokal, yaitu dia ada ya, ini huruf-hurufnya. Yang pertama adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q,
R, S, T, V, W, X, Y, Z. Jadi huruf konsonan itu ada, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi anak soleh dan soleha huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan ada 21. Jadi jumlah huruf ada 26. Jadi anak soleh dan soleha ketika ditanya nanti ada berapakah jumlah huruf? Jadi jumlah huruf ada 26. Dibagi ada atas 2. Yang pertama huruf vokal, yang kedua adalah huruf konsonan. Jadi itu anak soleh dan soleha. Ternyata huruf itu dibagi 2. Ya. Selanjutnya kita akan belajar membaca kata tentang anggota tubuh kita. Kemarin Ustazah Nafisa sudah mengajarkan anak soleh dan soleha bagian anggota tubuh kita. Jadi hari ini karena kita sudah tahu bagian anggota tubuh kita, maka kita akan membaca dan mengeja bagian tubuh kita. Jadi buka halaman 68. Ya, silakan dibuka. Ya, buka bukunya. Jadi halaman 68. Kita membaca buku halaman 68. Silakan dibuka bukunya. Ya, Ustazah sudah menulis kembali apa bacaan di halaman 68. Coba perhatikan sambil didengarkan, sambil perhatikan bukunya. Kata pertama yaitu jari. Jari. Nah, masih ada yang ingat? Nah, jadi anggota tubuh kita yang kita pakai hari ini adalah jari-jari kita. Ada yang masih ingat nama-nama jari kita? Ya, ada jari, ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan ada jari kelingking. Jadi dibaca jari. J-A-R-I-R-I. Jari. Dia aja hurufnya menjadi J-A-R-I. J-A-R-I. Selanjutnya saya. S-A, sa. Y-A, ya. Saya. Hurufnya dieja menjadi S-A-Y-A. Selanjutnya ada. A-D-A dibaca da. Ada. Selanjutnya dia hurufnya menjadi A-D-A. A-D-A. Yang terakhir 5. Ya, masih ada yang ingat angka 5? Ya, harapannya masih ingat ya. Ulangi, 5. L-I, li. M-A, ma. Li. Ma. Hurufnya dieja menjadi L,
I, E, A. Jadi itu anak soleh dan soleha. Ya. Kita membaca buku halaman 68. Semoga anak soleh dan soleha sudah bisa membaca halaman 68. Tentunya dengan bantuan orang tua di rumah atau siapapun yang bisa membantu kita membaca dengan benar. Ya. Pembelajaran selanjutnya adalah menulis lambang bilangan sesuai dengan namanya. Ustazah ulangi, menulis lambang bilangan sesuai dengan namanya. Jadi buka bukunya halaman 69. Sudah? Jadi kita akan praktek bagaimana menulis lambang bilangan sesuai dengan namanya. Jadi anak soleh dan soleha, perhatikan. Contoh yang pertama yaitu namanya yaitu angka 3. Jadi 3. Maka lambang bilangannya adalah, ada yang tahu bagaimana bentuk lambang bilangan dari 3? Jadi lambang bilangan dari nama 3 yaitu adalah, ya, ini dinamakan nama bilangan, sementara yang ini angkanya ini biasa disebut lambang bilangan. Lambang bilangan dan nama bilangan. Selanjutnya 2. Maka lambang bilangannya adalah 2. Jadi lambang bilangannya adalah 2. Sedangkan nama bilangannya adalah 2. Jadi nama bilangannya ditulis dengan huruf atau abjad, ya. Yang ketiga 4. Maka lambang bilangannya adalah 4. Jadi lambang bilangannya adalah 4. Yang terakhir 7. Maka lambang bilangannya adalah 7. Jadi itu contoh bagaimana menulis lambang bilangan sesuai dengan namanya. Jadi anak soleh dan soleha, harapannya dengan melihat contoh ustazah, ketika ustazah kasih tugas bisa menjawab atau menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Yang pertama ustazah ulangi, 3 ini dinamakan nama bilangan, sementara lambang bilangannya ini 3. Nama bilangan 2, lambangnya 2. Nama bilangannya 4, maka lambang bilangannya 4. Yang terakhir 7, nama bilangannya, sementara lambang bilangannya adalah 7. Pembelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha, harapannya anak soleh dan soleha bisa membedakan yang mana huruf konsonan dan yang mana huruf vokal. Selanjutnya anak soleh dan soleha bisa membaca dengan baik dan benar, yaitu dengan mengejanya atau menyebut huruf setiap kata. Atau anak soleh dan soleha bisa mengetahui yang mana huruf A, B, C, dan lainnya. Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa membedakan mana lambang bilangan dan yang mana nama bilangan. Jadi, anak soleh dan soleha tetap semangat belajar di rumah.
Ayo kita tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak soleh soleha, jangan lupa ketika menyelesaikan tugas dari ustazah, harapannya minta bantuan kepada kedua orang tuanya, omanya, kakaknya, atau siapapun yang bisa membantu anak soleh dan soleha menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Tidak boleh bandel, harus mendengarkan siapapun yang membantu anak soleh dan soleha mengerjakan tugasnya atau menonton video materi dari ustazah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.